berjumpa untuk Rasulullah SAW. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah semakin kesini subuh semakin pagi. Semakin pagi. Jam berapa tadi Pak Guru adatnya? 4:04. Jadi kalau subuh jam 4:04, bangunnya minimal jam 3. Ya. Bangun minimal jam 3. Jadi kalau kita menyambut panggilan Allah itu, harus siap-siap sebelumnya. Kalau kita siap-siap sebelumnya untuk menyambut panggilan Allah, seruan Allah, maka balasannya, kalau kata Allah, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kalian kepadaku. Adzkurkum, maka aku pun akan ingat pada kalian. Jadi kalau kita ingat kepada panggilan Allah itu sebelum panggilan Allah itu datang, maka Allah pun akan mengingat kita itu sebelum kita ingat. Jadi kalau kita minta kepada Allah, sebelum kita minta pun sudah Allah berikan. Itulah keistimewaan orang yang menunggu panggilan Allah. Nah, kalau kita melaksanakan panggilan Allah itu setelah 1 jam panggilan Allah, subuh jam 4, jam 5 kita bangun, jam 5 kita sholat subuh, maka ya doa kita akan terus terhambat, lama dikabulkannya. Jadi kalau ingin salah satu syarat ingin dikabulkan doa itu, memang salah satunya kita ingat kepada panggilan Allah sebelum Allah panggil. Jadi kalau sholat subuh jam 4, kita sudah siap-siap dari jam 3 untuk menyambut panggilan Allah. Kalau kondisi seperti itu terus dilakukan, maka sebelum kita minta pun Allah sudah siap-siap memberikan kepada. Itulah keistimewaan orang yang mengingat Allah. Sebab kata Allah, "Fadhkuruni adzkurkum." Nah, kita lanjut ke surat Al-Bayyinah ayat ketiga. Jadi kalau kemarin lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta tatiyumul bayyinah. Ahlul kitab itu tidak akan meninggalkan agamanya sampai datang kepada mereka penjelasan. Rasulun, penjelasannya itu Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, Rasul yang diutus oleh Allah yang membacakan Al-Qur'an yang suhuf, lembaran-lembaran firman Allah yang disucikan. Apa lembaran firman Allah itu? Nah, di ayat yang ketiganya, pihak pada suhuf itu, pada lembaran-lembaran itu, kutubun. Jadi kutubun itu asalnya itu kan jamak, asalnya dari kitabun. Kitabun itu adalah kitab, buku, isinya tulisan. Kutubun adalah isinya tulisan-tulisan aturan Allah. Aturan Allah qaimah yang lurus. Makanya pantas kalau Rasulullah bersabda, taraktu fikum amrayni, ya, in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballah wa sunnata Rasulillah. Satu kitab Allah, yaitu ini kutubun, aturan-aturan Allah qaimah yang lurus. Makanya di surat Al-Kahfi ayat 1 apa itu? Al-Kahfi ayat 1, alhamdulillahilladzi ada yang apa? Coba dibuka Parofik, alhamdulillahilladzi, supaya ini
Al-Qur'an apa? Tidak. Dibuka dulu. Alhamdulillahilladzi anzala ala bil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, anzala ala abdihi, kepada hambanya, terus Alkitab yaitu Al-Quran, walam yaj'al lahu, dan Allah tidak menjadikan lahu pada Al-Quran itu iwaja bengkok. Lanjutannya qayyiman, kan sama, qayyiman lurus, qayyiman liyunzira ba'san syadida. Al-Quran itu tidak bengkok, memberikan penjelasan yang lurus, liyunzira ba'san syadida, untuk memberikan peringatan, ba'san syadida, siksaan yang keras, wa yubashshirul mu'minin, dan kabar gembira bagi orang mukmin, alladzina ya'maluna sholihat, orang yang mengerjakan amal soleh, lahum anna lahum ajron hasanah. Jadi kalau orang yang beriman, jadi isinya Al-Quran salah satunya adalah Al-Quran itu memberikan peringatan dengan siksaan yang keras. Nah, ini yang harus disampaikan juga, yang harus disampaikan bahwa isi Al-Quran itu salah satunya adalah peringatan untuk ba'san syadida, memberikan kabar bahwa ada siksaan yang sangat keras. Di mana siksaan keras itu? Ya di neraka lah. Siksaan keras itu di neraka, makanya dalam Al-Quran dijelaskan nerakanya. Nah, inilah yang apa? Ada yang itu kan, ada ustadz yang bilang, saya tidak sependapat kalau ustadz yang bilang itu sedikit-sedikit neraka. Memang neraka punya lu, memang Al-Qurannya seperti itu kok. Al-Qurannya menjelaskannya seperti itu, dan hal itu harus disampaikan. Harus sampaikan bahwa neraka itu, bahwa dalam Al-Quran itu ada peringatan tentang siksaan yang keras di dalam neraka. Jadi kalau ada ustadz ngomong seperti sedikit-sedikit neraka, memang neraka punya lu, istighfarlah dulu, jangan berkata begitu. Jadi beristighfarlah itu sebuah kesalahan yang lontaran ucapan yang tidak layak untuk disampaikan. Nah, wa yubasyir, kebalikannya, kabar gembira, isi Al-Quran itu kabar gembira untuk orang yang beriman, bagi yang beramal soleh. Wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajron hasanah, ada balasan yang baik bagi orang yang beriman. Maka kalau ada orang beriman tidak beramal soleh, maka tidak akan punya balasan. Maka beramal solehlah supaya mendapat balasan yang baik. Oke, itu al-bainah. Maksud penjelasan, maksud kita mengartikan al-bainah sebenarnya supaya kita paham isinya saja ya. Jadi kan sering ada yang baca waktu sholat supaya tahu maknanya. Kita lanjut ke surat Al-Anfal ayat kemarin 20 kan ya? Yang kemarin itu ayat Al-Anfal ayat ke-20, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasulah, taat kepada Allah dan Rasul, wala tawallau, jangan berpaling, anhu, dari wantum terus mau berhalang engkau mendengar. Jangan berpaling terhadap Allah dan terhadap Rasulnya. Makanya tadi kalau azan subuh jam 4, wah kok mau jam 4 Pak, ada subuh jam 5 oke. Ada subuh jam 5 oke. Terus orang ngadengi kan?
Daya kadang ada yang teu udang gitu. Kadang yang teu udang. Nah, wala tawallau anhu antum. Jangan engkau berpaling padahal engkau mendengar azan itu. Maka di ayat yang ke-21-nya, wala takunu, janganlah engkau menjadi kalladzina, seperti orang ini, orang siapa? Munafik. Jangan seperti orang munafik. Qalu, mereka orang munafik itu berkata, samina, saya mendengar azan tadi. Itu. Saya mendengar azan. Wahum la yasmaun, akan tetapi mereka tidak mau mendengar. Ngadenge padan mah, tapi hayang ngadenge gitu. Ngadenge tapi hayang ngadenge. Mendengar tapi tidak mau Siapa itu? Itu adalah orang munafik, sama seperti apa yang Al-Baqarah itu, yang munafik itu wa yaqulu amanna wa hum apa parabik yang orang munafik itu? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Saya beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, tapi mereka tidak beriman. Itulah orang munafik, sama dengan ini. Qalu, mereka berkata, sami'na, saya mendengar ayat Quran. Wa hum la yasmaun, tapi tidak mau mendengarkan. Ngadenge tapi tidak mau. Teu hayang ngadengikeun. Akeun we cenah gorowokan. Keun we cenah gorowokan gitu. Teu hayang, masih lain we ngomong naon oge. Padahal ini ayat Al-Qur'annya, dan ini adalah ciri khas orang munafik. Di ayat ke-22-nya, inna syarrad dawabi, seburuk-buruknya binatang, syarrad, seburuk-buruknya binatang, indallahi, di sisi Allah itu, as-summu, yang tuli, wal al-bukmu, dan bisu, alladzina la yaqilun, orang-orang yang tidak mau mengerti, Manyarak disarwakeun jeung sahajeng binatang. Masa mau disamakan dengan binatang? Seburuk-buruk binatang adalah binatang yang tidak mendengar, yang tidak bisa bicara. Jadi orang munafik itu diibaratkan seperti binatang yang tidak bisa bicara dan tidak bisa mendengar. Anu panggoreng nawae binatang, urang leuwih goreng tibatan binatang. Kalau posisinya seperti ini. Tetapi itulah orang munafik, Pak. Susah. Makanya di ayat selanjutnya itu, walau alimallahu, seandainya Allah mengetahui, bihim, dari mereka itu, alladzina, orang munafik itu, khairan, kebaikan, la asma'um, pasti Allah akan memberikan pendengaran, pasti mereka akan mendengar. Walau asma'um, kalaupun Allah memberikan pendengaran kepada mereka, la tawallau, tetap mereka itu berpaling. Wahum mu'ridun, tetap saja ngabalir, tetap saja berpaling. Tetapi itulah sifat, makanya kenapa orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali, itu sebetulnya keras, perbuatan orang munafik itu lebih hebat. Terus ngawadulnya berlipat-lipat. Jadi kalau sudah berbohong kepada Allah itu bukan bohong yang biasa, tapi bohong yang berlipat-lipat. Makanya bidarkil asfali, panghanapna orang munafik. Ini karena sifatnya seperti itu. Nah itulah, jangan sampai kita terkena dengan sifat orang munafik itu. Makanya perintahnya adalah atiullah wa atiur rasul.
Itulah yang bisa disampaikan pagi ini. Mohon maaf atas segala khilafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.